warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Kendari. Judul yang kita angkat kali ini adalah metodologi dalam setiap agama samawi. Agama samawi artinya agama yang turun dari langit. Ada hubungan dengan langit, ini kias ya. Artinya ada sambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di Malik Yaumiddin atau langit akhirat tertinggi. Sedangkan agama ardi adalah agama dunia, agama yang hanya terbaca oleh akal dan gak nyambung dengan Allahnya. Akan kami tunjukkan ya, bahwasanya banyak ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib atau mursyid-mursyid KW yang mereka ini masih kafir dan sesat karena agamanya bukan agama samawi, tetapi agamanya sebatas agama ardi. Di dalam semua pola agama samawi ada pola yang sama, yang itu kami simpulkan sebagai metodologi. Yang pertama adalah ada 3 entitas ya, mulai manusia, rasulnya, kemudian nur Allah yang ada sebagai jembatan dari hubungan Allah ke orang itu atau utusan itu, dan ujungnya adalah Allah sendiri. Allah sendiri tidak terlihat ya, dan dia tidak tergambarkan, tidak terdefinisikan, dan tidak terbatas. Atau bahasa Arabnya adalah laisa kamislihi syai'un, dan dia menyebut dirinya ada di ars atau maliki yaumiddin. Aku raja di langit akhirat tertinggi. Sedangkan ini akhirat, ini ada 7 lapis langit kata Nabi. Dari langit duniamu menuju akhirat ada 7 lapis langit. Sementara manusia nggak bisa melihat Allah dong, dan dia nggak bisa kau angan-angan, kau bayangkan. Nurnya juga nggak bisa dilihat dong, karena ada di akhirat. Tetapi yang terlihat oleh manusia adalah orang yang membawa nur Allah itu. Yang ini ada wujudnya, atau disebut di At-Taubah 128 adalah Rasulun min anfusikum. Nah, antara manusia, nur Allah dan sumbernya nur, itu yang disebut di agama Nasrani sebagai Trinitas. Sebetulnya itu berlaku bagi semua agama ya, bukan hanya Nasrani saja, semua. Nah, manusianya adalah Guru Krishna contohnya, atau Guru Siddhartha Gautama, atau Guru Musa, atau Rasul Musa, Rasul Isa, atau Rasul Muhammad. Disebut mursyid. Dan ujungnya ini semua adalah Allah. Ini tadi hanya masalah istilah ya. Sedangkan pembawanya, Rasul-Rasulnya adalah Guru Krishna, Guru Siddhartha Gautama, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Jangan salah ya, di setiap zaman ada Rasul,
Tetapi yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 rasul. Yang itu adalah 25 rasul pembawa kitab. Tapi ada banyak rasul yang pembaca kitab. Kalau pembawa kitab berarti dia membawa syariat, betul ya? Betul. Ada di zamannya masing-masing yang berbeda, maka syariatnya pasti berbeda. Nah, tetapi di antara rasul-rasul pembawa kitab itu ada rasul yang dia adalah utusan Allah yang membawa nur Allah, yang dia tugasnya adalah membacakan kitab qadim, ya. Nah, dari semua agama ternyata agama samawi tidak pernah lepas dari ini. Ya, agama samawi ada rasulnya, ada wasilahnya, dan ada Allahnya. Yang ini, proses adaptasi ini akan ada pengetahuan kitab qadim, yaitu kitab rohaniyah yang akan ditemukan seluruh pelaku rohani ketika dia adaptasi mengenal Allah. Nah, jika ada agama yang nggak ada ininya, itu bukan agama samawi, tapi berubah menjadi agama ardi. Ini ada tanda ping ya, tanda silang. Kenapa? Nggak ada rasulnya, nggak ada wasilah, nggak ada kitab qadim. Seperti zaman sekarang ya, Islam sekarang, ayo, ada nggak rasul zaman ini? Tidak ada. Di lain tempat nggak ada, betul nggak? Betul. Bagi kebanyakan umat Islam, rasulnya adalah rasul dahulu, betul nggak? Betul. Rasul Muhammad bin Abdullah yang dahulu. Nah, zaman ini ada rasul nggak? Kata mereka nggak ada, betul nggak? Betul. Lah kalau nggak ada rasulnya, nggak ada wasilahnya. Ini loh, wasilah antara dunia dan ars nggak ada hubungan. Coba ya, mana ada ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib yang menerangkan wasilah secara detail. Karena wasilah itu berambil akan manusianya, pasti lewat pembawa wasilahnya. Dia adalah rasul, betul nggak? Betul. Sementara kata ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib, zaman ini nggak ada rasul. Makanya nggak ada bersaksi akan rasul. Mereka hanya mengucapkan aku bersaksi, tapi hanya membayangkan Rasul Muhammad bin Abdullah zaman 1500 tahun yang lalu. Berarti agama Islam sekarang sudah rusak ya, seperti ini ya. Nggak ada rasulnya ya. Maka wasilahnya ada nggak? Nggak ada. Allahnya? Nggak ada. Kitab qadimnya? Nggak ada ya. Jadi ajaran ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib yang tidak mengantarkanmu, mengenalkanmu akan Rasul zaman ini, zaman di tahun 2023, berarti agamanya sesat. Bukan agama samawi lagi, tapi menjadi agama ardi. Dan setiap rusaknya agama adalah berubahnya agama samawi menjadi agama ardi. Kenapa? Tidak ada rasul di zamannya masing-masing. Maka nggak ada wasilah dan nggak ada Tuhannya dan nggak ada adaptasi membaca ayat-ayat qadim. Sekarang agama Islam sekarang sudah bejat ya. Ulamanya bejat, kiainya bejat, Gus Buya Habibnya bejat ya. Ingat ya, ketika agama samawi dahulu ya yang ditentukan Allah, semua dari Allah nggak itu? Dari Allah ya. Ada rasulnya nggak? Ada. Ada wasilahnya nggak? Ada. Tetapi kemudian berangsur ya, ketika rasul pembawanya itu meninggal, wafat, maka lambat laun umatnya kemudian sesat kembali. Tetapi mereka mengagukan rasul yang dahulu, tidak kenal akan rasul di zamannya sendiri. Maka mereka bisa bersaksi nggak akan rasul di zaman sendiri? Nggak bisa ya. Dan sekarang
Banyak ya, hampir semua umat Islam sesat semua, kafir semua. Syahadatnya nggak pernah bersaksikan Rasul di zamanmu sendiri. Yang ini adalah wujud Allah di dunia, yang wujudnya manusia. Guru Krishna ada Rasulullah ya, bagi umat Hindu, betul nggak? Nah, wujudnya manusia bukan? Manusia. Di balik Guru Krishna ada Atman, ya tak? Di ujungnya Atman ada Tuhan, ya. Guru Siddhartha Gautama, wujudnya manusia bukan? Manusia. Di balik Siddhartha Gautama ada Buddha, di ujungnya adalah Tuhan. Demikian dengan Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya. Walaupun ada jarak ya antara Nabi Musa ke Nabi Isa, tapi di tengah-tengah ini ada Rasul. Hanya saja bukan Rasul pembawa kitab, tapi pembaca kitab. Karena apa? Rasul itu fungsinya apa? Menghubungkan antara ars dan dunia. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya. Di kalimat itu ya, innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Nabi ya, bukan Muhammad tok, betul enggak? Betul. Sesungguhnya ya Allah dan para malaikat bersolawat akan nabi. Betul enggak? Betul. Karena dahulu wadahnya Rasulullah adalah seorang nabi. Berarti ini bukan tentang Nabi Muhammad saja, betul enggak? Betul. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Berarti Allah memakai rasul utusan yang wadahnya nabi dahulu, betul enggak? Dan wahai orang-orang beriman, ikutlah bersolawat akan nabi. Nabi ini bukan cuma Nabi Muhammad saja, jelas ya? Kecuali shollu alaihi, misalkan ya, bersolawat akan Nabi Muhammad. Nyatanya kan enggak ada bunyinya ya. Jadi Rasul itu zamannya ada ya. Tahun 2023 ada nggak nih Rasulullah? Ada. Dan Mr. TM sampaikan Nabi Muhammad bukanlah Rasulullah terakhir. Jelas nggak? Jelas. Karena agama Allah wajib nggak ada Rasulnya? Ada. Ada nggak wasilahnya? Ada. Ada nggak kitab kodimnya? Ada. Nah, sekarang agama Islam yang disampaikan oleh junjungan Rasul Muhammad adanya di kampus Taklim Ma'rifat. Nah, di luar ada nggak Rasulnya? Enggak tahu. Jelas. Wasilahnya ada nggak? Enggak ada. Kitab kodimnya ada nggak? Enggak ada. Nah kalau gitu Allahnya ada nggak? Enggak ada. Ya, karena Allah ada di baliknya wasilah dan wasilah ada di baliknya pembawa wasilah. Jelas? Jelas. Nah, ini ya. Karena apa? Batasan dunia ada di akal ya. Dibatasi panca indera dan akalnya. Ini tempatnya akal dindasi wong ya. Tapi untuk menembus rohaniah akhirat memakai kolbu, jelas? Jelas. Nah, ini dia ya. Ternyata ya pola yang sama ya. Zaman Guru Krishna, Guru Siddhartha Gautama, Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad semuanya lewat baiat. Betul ya? Kemudian teknik zikir semedi atau meditasi. Kemudian suluk atau tapa berata dan kemudian mengemban visi misi ketuhanan. Dan jika ada agama apapun, kalau nggak ada ininya, berarti bukan agama alias agama arti atau agama kosong, nggak ada apa-apa nih. Jelas? Nah sekarang ya, silakan komen di YouTube saya atau Facebook saya. Ayo, siapakah Rasulullah zaman ini? Dan apakah kau bersaksi akan Rasulullah zaman ini? Betul? Nah, inilah buktinya bahwa Islam telah bejat, rusak. Dan Islam bukan lagi agama samawi ya. Agama samawi adalah agama Islam yang di kampus elite Taklim Ma'rifate. Karena di sini ada Rasulullah enggak? Ada. Wasilah ada enggak? Ada. Kitab Qadim ada. Ya? Fix ya?
ajarannya ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib yang tidak bisa menunjukkan siapa Rasul zaman ini, berarti mereka masih kafir. Sesat ya mereka? Sesat. Kenapa? Mereka pasti nggak pernah bersaksi akan syahadatnya, betul nggak? Nggak kenal Allah yang di dunia, dan nggak akan ketemu wasilah, dan nggak akan bisa ketemu alamat Allah di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridha wal inayah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Jadi Islam bukan agama terakhir, betul nggak? Siapa yang bilang agama terakhir? Yang ada adalah Islam adalah agama sempurna, betul nggak? Agama diridhoi, betul nggak? Cocoknya sopo yang ngomong Islam agama terakhir, betul nggak? Ada kan agama setelah Islam? Ada, namanya apa? Islam juga, ya. Kenapa? Islam yang di pasaran sudah luntur, ya. Awalnya Islam adalah agama samawi, sekarang menjadi agama ardi. Jelas? Nah, untungnya ya ada Rasulullah zaman ini ya, yang kemudian membawa wasilah dan kitab qadim. Maka inilah agama baru di akhir zaman. Namanya apa Bang Joko? Agama apa ini? Agama samawi. Islam samawi, Islam juga. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Nah, ada nggak Rasulnya? Ada. Ada, syahadatnya ada, itu enggak? Sama persis dengan di zaman Nabi Muhammad dulu. Aku bersaksi ya akan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Karena bersaksi akan Rasulun min anfusikum. Zaman dulu Rasulnya siapa? Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang Rasulnya siapa? Jelas? Jelas. Siapa Rasulnya? Tapi ada nggak orangnya? Ada ya. Inilah aliran sesat ya. 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 Tapi saya walaupun seorang diri menyesatkan ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib, nggak akan bisa dibantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.